Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya jelaskan satu kalimat per kalimat biar bapak-bapak ibu-ibu tahu. Anggap aja saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Subhana Allah, itu yang rokok matiin rokoknya. Kalau mau ngerokok di luar, jangan di sini. Kau kalau duduk di majelis ilmu harus pakai adab. Saya juga ngerokok, tapi saya punya adab. Jangan bikin malu santri salaf. Betul? Oh ngaji kok ngerokok. Yang ada saya pulang kalau begini caranya. Nah saudara-saudara, Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat jawab dengan kalimat subhan. Ayo semuanya ikuti saya. Subhana. Kita ngaji yang keras. Subhana. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Saudara-saudara, setiap ayat Al-Quran atau apapun kalau diawali dengan kalimat subhana, berarti itu menunjukkan perkara yang luar biasa, hal yang istimewa. Kenapa? Allah memulai kejadian Isra Mi'raj dengan kalimat subhana. Berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Kenapa? Subhana itu artinya apa sih, Beb? Subhana bermakna tanzih, ya. Tanzihullah min kulli su', bara'ah lillah min kulli naqsin. Ayo ikuti. Subhana bermakna tanzih, tanzihullah min kulli su'. Subhana bermakna al-bara'ah, bara'ah lillah min kulli naqsin. Subhana itu artinya adalah melepaskan Allah dari segala macam kekurangan, membebaskan Allah, mensucikan Allah dari segala keburukan dan kekurangan. Sebab nggak ada yang mustahil bagi Allah. Isra Mi'raj kejadian yang nggak masuk akal. Masuk akal nggak? Perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sedikit daripada waktu malam. Nah, karena ini kejadian nggak masuk akal, makanya untuk menguatkan iman, untuk meyakinkan orang, Allah pakai kata subhana. Maksudnya apa? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Paham? Paham tentang subhana tadi? Nah, subhanalladzi asra. Asra, maha suci zat yang memperjalankan. Zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang jalankan. Nah, di sini Allah memperjalankan. Berarti Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi Muhammad, bukan kemauan Nabi Muhammad. Sebab Allah yang memperjalankan, berarti itu keinginan Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan keinginan Allah untuk menghibur Nabi Muhammad. Karena pada tahun tersebut adalah amul huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Kenapa? Paman yang beliau cintai, kafiluhu, paman yang menjaga beliau, yang mengasuh beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya. Kemudian istri beliau Sayyidatuna Khadijah yang cinta kepada beliau, yang setia kepada beliau, yang mengorbankan hartanya, nyawanya, jiwanya demi perjuangan Islam. Kedua makhluk ini wafat di tahun yang sama, makanya tahun tersebut dinamakan tahun kesedih. Rasulullah bersedih pada tahun tersebut. Allah melihat kekasihnya bersedih, maka Allah hibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya, paham Asra? Berarti Asra memperjalankan. Siapa yang memperjalankan?
Jawab yang keras, siapa yang memperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Berarti Isra Mi'raj kemauan Nabi Muhammad apa kemauan Allah? Keinginan Nabi Muhammad apa keinginan Allah? Paham? Apa lagi? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Al-abd. Di situ Allah pakai kata abd. Abd itu hamba yang utuh, bil jasad waruh, dengan jasad dan ruh. Al-abd yakni bimakna ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil yad, masya yamshi bi'alatil rijl. Jasad yang utuh, melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat telinga, syaqa bi alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu hamba yang utuh. Berarti Rasulullah Isra Mi'raj dalam keadaan sadar, keadaan terjaga dengan jasad, dengan ruh, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada beberapa ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Mereka merujuk kepada hadis Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Dalam ayat tersebut Allah pakai kata hamba, yakni hamba yang utuh, bil jasad waruh, dengan jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, di sini banyak santri ini. Saya tanya, lailan isim apa? Ini santri bukan? Lailan isim apa? Lailan isim apa? Nakira apa ma'rifah? Siapa yang jawab? Lailan isim nakira. Tandanya apa? Tanwin. Nah, pinter. Ini berarti ini bukan santri semula nih. Lailan isim nakira dengan tanda tanwin di huruf akhirnya. Kalau isim ma'rifat tandanya apa? Alif lam. Nah, di situ Allah pakai kata lailan. Berarti itu isim nakiro, bukan al-lail. Kalau al-lail, subhanalladzi asra bi 'abdihi al-lail. Kalau al-lailah itu artinya satu malam penuh. Jadi bedanya kalau makrifat itu sudah ketahuan, udah jelas, udah tahu. Kalau isim nakiro itu belum ketahuan, belum jelas. Contoh al-bait, al-baitu, rumah itu, oh udah tahu itu rumah. Tapi kalau baitun, rumah yang mana? Mana rumahnya? Kenapa? Karena isim nakiro, paham? Nah, di sini pakai lailan. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, hanya sedikit, yakni bimakna muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sedikit daripada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis qala Rasul la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjid hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid manapun, kalian mau pergi ke tempat manapun, tetap tidak bisa melawan kalian kemuliaan, keistimewaan tiga tempat ini. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi Muhammad, beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang banyaknya, maraknya terjadi para pendakwa-pendakwa, dai-dai, penceramah
yang salah ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nggak semua, tapi ada. Contoh, ketika pembelahan dada Nabi Muhammad. Mereka berkata, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Jibril turun bawa cawan yang terbuat dari perak. Ada yang berkata terbuat dari emas. Cawan tersebut berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Pernah dengar gak ada Ustadz Kiai Habib Pedai ngomong begitu? Pernah dengar gak? Pernah gak? Kalau ada Ustadz Kiai Habib ulama ngomong seperti itu Ustadz Kiai Habib ulama goblok. Saudara-saudara, makanya ngaji itu yang benar. Saya mondok selama 20 tahun. Saudara-saudara, dibelah dada Nabi, yang dikeluarkan itu apa? Tahu nggak apa yang dikeluarkan? Ada yang tahu? Apa yang dikeluarkan? Kalau nggak tahu bilang, saya kasih tahu. Tahu nggak? Yang dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad adalah rahmat Nabi untuk iblis. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat bukan hanya sesama Islam, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama makhluk, tapi kepada seluruh alam semesta. Iblis termasuk makhluk nggak? Termasuk makhluk. Nah, makanya dicabut, diambil, dibelah dada Nabi, diambil rahmat kasih sayang Nabi, yaitu untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda atau merayu Nabi Muhammad. Paham? Jadi dibersihkan dada Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu kotor. Disucikan hati Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi Muhammad itu kotor. Saya tanya, kalau orang awam ada penceramah ngomong begini, hati Nabi dibersihkan, cukup sampai di situ dia menjelaskan. Kalian akan berpikir kalau dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Kalau disucikan sebelumnya apa? Kotor, najis, iya kan? Makanya kalau menjelaskan yang rinci, yang faham, berikan ilmu sesuai kadar masyarakat untuk menerima ilmu tersebut. Kira-kira penjelasan saya paham nggak? Gampang nggak? Mudah ya? Jadi dibersihkan hati Nabi untuk membersihkan sesuatu yang sudah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Kalau bahasa syariatnya tajdid, diperbaharui. Ibarat kata bapak-bapak ibu-ibu punya wudhu, kalian punya wudhu, iya kan? Terus kalian wudhu lagi, boleh nggak? Sama seperti itu, kalian udah suci, terus kalian wudhu lagi, kalian udah bersih, udah mandi bersih, terus mandi lagi, nggak ada masalah. Seperti itu pun pembelahan dada Nabi Muhammad. Jangankan hati Nabi, darah Nabi suci, kotoran Nabi suci, air kencing Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi awas, hati-hati kalau berbicara yang sudah berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Singkat cerita, sampai di Sidratul Muntaha, Nabi bilang, ya Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Cukup, tugasku sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku akan hancur, hangus, terbakar menjadi debu. Kenapa? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau adalah cahaya yang bagian dari cahaya Allah. Hanya engkau makhluk yang bisa berjumpa langsung dengan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Ibarat kata contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, matahari, kalau bumi mau sampai ke matahari, hancur nggak bumi? Hancur nggak? Planet-planet apapun mau sampai ke matahari, hancur nggak? Ada nggak zat-zat wujud atau bentuk apapun
yang bisa sampai langsung ke matahari? Ada nggak? Pasti hancur kan? Terus yang bisa sampai apa? Ketika matahari itu terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, cahaya yang dia keluarkan, cahaya itulah yang bisa kembali kepada sang matahari. Satu-satunya yang bisa balik kepada matahari, satu-satunya yang bisa kembali kepada matahari hanyalah cahaya matahari itu sendiri. Satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Allah, yang kembali kepada Allah hanyalah bagian dari cahaya Allah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung. Apa itu? Ketika Allah memerintahkan puasa cukup melalui Quran, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran, Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini, tidak cukup lewat Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut, karena begitu penting perintah tersebut. Apa itu? Yaitu sholat. Oleh makanya saudara, wasiat saya, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu, puasamu, zakatmu, hajimu, ilmumu, sodakohmu, semua ibadahmu itu tolak ukurnya ada dalam sholat. Kalau sholatmu baik, seluruh amal ibadahmu baik. Tapi kalau sholatmu rusak, seluruh amal ibadahmu rusak. Sholatmu sempurna, seluruh amal ibadahmu sempurna. Sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu tidak akan sempurna. Jaga kau punya sholat. Habib, saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Habib, saya nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Habib, saya nggak bisa sholat, saya lagi sakit, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb, saya nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Beb, saya nggak bisa sholat tidur, sholat pakai isyarat mata. Beb, saya nggak bisa pakai isyarat mata, sholat pakai hati. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, saya nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ada satu kisah, ada seekor sapi. Itu sapi bilang begini, badanku lebih besar dari kambing, berarti aku lebih mulia karena badanku lebih, dagingku lebih banyak, sehingga orang-orang bisa makan lebih banyak manfaat, mendapatkan manfaat dari dagingku. Kambing bilang, walaupun aku lebih kecil dari sapi, setidaknya dagingku juga bisa dimakan, dan aku lebih besar daripada seekor ayam. Setidaknya aku lebih mulia dari ayam. Apa kata ayam? Memang kambing lebih besar dari aku, akan tetapi aku berkokok membangunkan orang sholat. Dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia dari seekor anjing yang najis. Apa kata anjing? Anjing bilang, memang aku najis, tapi aku masih bermanfaat. Aku bisa jaga rumah orang dari maling, dari pencuri, dari perampok. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada babi. Apa kata babi? Ana syarrud dabbah. Aku binatang yang paling buruk, binatang yang paling hina. Babi dia makan, dia buang air, kotorannya dia makan lagi, dia buang lagi, dia makan lagi. Bapak babi bersetubuh dengan anak perempuan babi, ibu babi bersetubuh dengan anak laki-laki babi. Pokoknya paling bejat binatang itu babi. Tapi apa kata babi? Sebejat-bejatnya saya masih punya iman kepada Allah. Ada yang lebih bejat, ada yang lebih buruk dari saya. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti dia siapa? Jawab yang keras, siapa? 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 Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? Yang keras, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Camat nggak sholat, camat apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa?
Presiden nggak sholat, presiden apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Santri nggak sholat, santri apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Kan babi bilang lebih mulia dari saya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, besok bangun tidur jangan dikasih makan nasi, kasih rumput. Paham? Jaga kau punya sholat. Ini udah akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, saudara-saudara. Maksiat di mana-mana. Pelacuran, narkoba, mabok, judi di mana-mana. Makanya kalian para anak-anak muda harus menjadi anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak muda yang menjaga sholat, menjaga Quran, menjaga syariat, sampaikan kebenaran. Jangan pernah kalian takut dengan siapapun. Sampaikan kebenaran walaupun lidahmu harus dipotong. Berjuanglah untuk Islam, tegakkan keadilan. Jangan pernah kalian takut. Pasti nanti ketika kalian berjuang dihina, difitnah, dicaci, dimaki. Lihat bagaimana kalian, kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam. Apa yang telah kita perjuangkan untuk Nabi Muhammad, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Apa yang telah kalian perjuangkan. Para ulama-ulama terdahulu, beliau-beliau saudara-saudara di penjara, bahkan diracun, bahkan dibunuh. Kakek kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ditusuk dari belakang ketika sedang sholat, dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau berada di barisan paling depan untuk melawan pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Hasan, diracun keluar isi perutnya, wafat saat itu juga. Kenapa beliau diracun? Beliau diracun karena beliau berada di barisan paling depan untuk melawan para pemerintah yang zalim. Kakek kami Sayyidina Husain, Imam Husain dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Dipenggal kepalanya, ditancapkan di tombak, dipertontonkan kepada rakyat. Hei rakyat, hei masyarakat, coba kalian lihat, ini cucu Nabi melawan kami. Padahal Imam Husain tidak melawan pemerintah. Beliau hanya ingin menegakkan keadilan, bela rakyat, bela umat. Dipertontonkan, cucu Nabi saja melawan kami bantai, apalagi kalian. Dipertontonkan kepala beliau. Anak-anak beliau, para anak cucu Rasulullah, cucu-cucu perempuan yang tangannya tidak pernah terlepas dari wudhu, dirantai, diikat, ditawan, dipertontonkan seperti binatang. Al-Imam Muhammad Al-Bagir yang masih berumur 10 tahun dimasukkan penjara. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Musa Al-Kazim, badannya sampai kurus tinggal tulang, diasingkan. Kakek-kakek kami sudah biasa diancam, dipenjara, diracun, dibunuh. Kenapa? Untuk membela bangsa, membela rakyat, membela Islam. Nah, darah beliau mengalir di dalam tubuh kami. Darah keberanian, darah pejuang mengalir dalam tubuh Habib Rizik. Coba kau lihat Habib Rizik, organisasinya dibubarkan, 6 muridnya, 6 laskarnya, 6 pengawalnya dibunuh, ditembak, dibantai, saudara-saudara. Beliau di penjara dalam masa tua. Saya berkali-kali masuk penjara. 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 masuk, 2020 keluar, baru 2 hari bebas, udah masuk lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. 2020 2021 saya keluar, 2021 saya bebas, belum sampai 1 bulan udah masuk lagi, baru bebas 5 bulan yang lalu. Kenapa kami keluar masuk penjara? Saya tanya, apakah Habib Rizik, saya, Habib Hanif, para habaib, para kiai yang berjuang, apakah kami penjahat? Penjahat atau tidak? Apakah kami koruptor? Apakah kami bandar narkoba? Bandar judi? Punya pabrik miras? Nyolong uang rakyat?
nyuri uang rakyat. Saudara-saudara, kenapa kami di penjara? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Yang kami bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu. Oleh karenanya kami para habaib bersumpah, demi Allah, jangankan hanya di penjara, demi bangsa, demi agama, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi Pancasila, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi rakyat Indonesia. Saudara-saudara, ibu saya tanya, sekarang sembako naik enggak? Naik enggak? Minyak naik enggak? BBM naik enggak? Cabai naik enggak? Enak enggak? Itu yang kita perjuangkan, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan asing. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Islam, bersumpahlah kalian, berdirilah kalian, berada di barisan paling depan, angkat kepala kalian, tegakkan diri kalian, kuatkan semangat kalian, bulatkan tekad kalian, sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para pelacur-pelacur yang nyolong uang rakyat, yang maling uang rakyat, yang membohongi rakyat, yang menipu rakyat, pelacur-pelacur berdasi, sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, berada di barisan paling depan, bela bangsa, bela agama, bela rakyat, bela negara. Kami tidak akan berhenti sampai mati dan tidak akan mundur walaupun harus hancur. Saudara-saudara, semuanya siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap hancur demi NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati. Saya bilang NKRI, jawab yang keras, harga mati. NKRI, 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 Pancasila, harga mati. Pancasila, Pancasila, NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Allahu Akbar. Indonesia merdeka.